ada doa-doanya itu untuk supaya istri itu diingatkan kepada ranah keluarga dan rumah tangga, supaya istri diberikan jalan yang terbaik dan dibukakan pintu hati. Dibuka pintu hatinya itu kan, soalnya kan posisi sekarang kan istri hatinya itu gelap, tidak ada penerangan, terus jalannya itu tidak benar, akan ditunjukkan jalan yang benar. Sekarang kan posisi juga tidak ingat sama keluarga dan rumah tangga, biar nanti endingnya itu akan ingat sama rumah tangga. Itu seperti itu. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Mas siapa nih? Lupa. Pak. Itu yang dikonsultasikan tentang masalah Keluarga Pak. Iya, istri ya itu ya. Halo. Pripun Pak? Yang dikonsultasikan masalah Pripun? masalah istri itu ya, atau pasangan? Nggih Pak. Nggih. Dalam konteks konsultasinya gimana, lupa tadi ya. Oh gini Pak. Ceritanya itu istri saya itu kayak sejenis di guna-guna orang itu loh Pak. Kayak sejenis di pelet. Tapi dianya itu nggak dimilikin, tapi cuma direti uangnya Pak. Kenapa? Kalau sakit nganti kau ngeten niku mergani nanu Pak. Saya dengarnya istri saya itu transfer 3 kali, anak saya 2 kali. Nah, tapi di perjalanan dari Umbularjo nyampe kos itu dia di jalan itu kontak-kontakan, itu kan WA-nya kan 2 tapi yang 1 disimpan gitu Pak. Itu gejala seperti itu sudah lama Mas? Udah Pak, dari awal Desember Pak. Berarti baru Desember, Januari, baru 2 bulan ini ya? Iya Pak, tapi kemungkinan itu kan saya baru tahu itu bulan Desember Pak. Mungkin sebelum Desember udah itu Pak, soalnya November itu istri saya itu maksudnya kasih sayangnya itu masih biasa Pak, maksudnya biasa, nggak ada permasalahan gitu. Tapi kalau udah maksudnya ketenangan itu baru sifatnya berubah 95% Pak. Sampai sama orang tuanya, sama anaknya, sama saya sendiri. Kalau ngelihat saya sendiri tuh kelihatan sengit gitu loh Pak. Padahal sebelum itu kan enggak. Kalau aku kerja itu mesti dikirimi dikirimi uang gitu. Saking sibuknya Pak. Itu sampean itu sudah melihat sendiri atau hanya mendengar itu kalau istri punya simpanan atau selingkuh seperti itu? Melihat sendiri Pak, melihat sendiri dari cecetannya itu loh Pak. Dari cecetannya, dari aplikasi lain itu aku menemukan orang laki-lakinya, fotonya Pak. Itu ya. Itu ya kayak terus kok gimana yo? Kalau istri saya itu sebelum Desember kalau mempunyai salah, meskipun salahnya ketangkap maksudnya perselingkuhan itu, mesti dia minta maaf sama saya Pak. Mesti itu. Kalau ini enggak gitu loh Pak. Maksudnya enggak itu perilakunya itu sama saya itu sengit kan loh Pak. Sebentar. Sengit gitu. Ya, sebentar. Katanya tadi pernah ketahuan terus minta maaf. Apa selama ini sebelum sama sekarang itu pernah ada kejadian juga? Pernah Pak. Pernah kejadian 3 kali. Tapi kan aku cuma udah pernah kejadian 3 kali toh Pak. Terus dia minta maaf dengan tulus hati. Aku arek baleni koyo ngene meneh ya. Aku pengen berubah. Wis. Lho iki kudu dijanjiki ngenten niku Pak. Wis lah, aku mau jujur mempertahankan keluarganya, mempertahankan bahannya, mempertahankan anaknya.
itu Pak, kalau mempertahankan hubungan, soalnya dari kelas 2 SMA istri saya kan bapaknya sambung toh Pak. Nggak begitu merawat, maksudnya dari sekolahnya aku orang duit yuk kasarono sikil kulo tak gawe sirah kulo tak gawe sikil Pak, saya itu. Ya itu apa selama ini istri itu juga sering itu suka mengadakan reuni atau gimana? Enggak Pak, Ya. enggak Pak. Ini cuma ketemu di chatan WA itu ya, itu berarti itu apa seperti ya, itu. Tapi kan Pak, tapi kalau bulan Desember ini pulang kerja itu saya buntuti terus, tapi nggak menemukan orangnya. Tapi dia berangkat kerja mainan HP di jalan, pulang kerja mainan di jalan. Tapi aku dulu sebelum Lebaran kemarin aku udah nyampe ketangkep yang laki Pak, maksudnya ketangkep yang laki-lakinya itu loh Pak. Iya. Kayak ketangkep laki-lakinya orang kuliah lah Pak, namun yang alit cilik niku kayak ketangkep wong sing lanang niku nggen HP-ne bojo kula kan nantang-nantang pengen ketemu. Aku pengen ketemu suamimu ngono. Tapi enggak orang Jogja Pak, tapi orang ke mana ya Pak? Orang Nusa Tenggara Timur gitu ya tanya itu Pak. Yang kuliah di Jogja. Kayak ketangkep, kayak ayo tak goreng polisi iki payu iki aku ora masalah ngono iki wong istri saya sujud minta maaf, kayak orangnya yo minta maaf ya aku yo iya Pak. Nek kasarono dadi wong ki ora isonan Pak. Malamnya itu ini Mas Andi, Mas Andi itu dulu Mas Andi itu dulu waktu melangsungkan pernikahan Mas Andi dulu itu waktu melakukan pernikahan itu apa ada paksaan itu atau ada yang menjodohkan atau gimana itu loh? Enggak Pak. Enggak. Soalnya kan pertemuan itu kan maksudnya pacaran. Iya. Saya pacaran udah 4 tahun Pak sama istri saya Pak. Itu berarti itu kan dalam arti konteks satu pernah ketawa, tapi dia itu berhubungan sama laki-laki itu tidak hanya satu kali kan, itu sebenarnya kan dalam arti konteks kan kita menilai fisiologis kejiwaannya itu kan seperti itu. Biasanya kan orang yang dijodohkan atau dipaksa itu kan mungkin nggak ada cinta, seperti itu juga bisa akan selingkuh atau seleweng, itu juga bisa. Berhubung ini kan tidak ada seperti itu, ini kan mungkin juga karakter atau sifat itu loh. Jadi itu kayak istri itu sudah sampean tanyakan atau ke medis gimana fisiologis kejiwaannya itu sudah belum? Kalau fisiologis kejiwaannya belum Pak. Tapi yang bulan Desember kemarin saya tanyakan ke dari seorang pinter itu loh Pak. Itu ada yang ngomong kasarono, ada yang ngomong apa tuh jenenge intine iki wong iki seneng ngono kuwi sadurunge bar nikahan niku bojo kula ki sayang tresno banget kali kula Pak. Ternyata mungkin dari kerjaannya atau gimana gitu. Desember kemarin saya tanyakan ini yang sing ngomong Mas. Sebentar. Itu kalau dalam hal tadi sampai mengutarakan dalam hal pekerjaan. Pekerjaan Mas Andi apa? Istri saya Pak. Sampean sama istri apa? Saya di distributor rokok Pak. Kalau istri saya di ini loh Pak, Ekstasi Square Ngulon toko Agung Rezeki itu loh Pak. Mebel Agung Rezeki itu loh Pak. Iya, nah, itu terus itu sampean di distributor rokok itu sudah lama? Sudah Pak, 9 tahun Pak. Alhamdulillah. Itu sebelum nikah atau sudah nikah? Sudah nikah Pak. Sudah nikah itu saya kerja dulu di Mogiri di percetakan itu. Kayak dapat kerja habis nikah 2 tahun kayak
tempat ada lowongan di Jogja ini Iya. distributor rokok ya saya pindah di sini Pak. Itu gejolak pertama kali itu berapa tahun sampai sekarang? Berapa tahun ya Pak? Ke 2015 Pak. Itu 2015 itu sampai sudah bekerja di distributor rokok itu atau belum? Udah Pak. Udah. Itu dapat berapa tahun? Itu baru dapat 2 tahun Pak. Itu sampai waktu dulu di percetakan itu rumah tangga adem ayem gitu ya, nggak ada masalah. Pak, ada Pak, ada permasalahan, tapi habis nikah 1,5 tahun ada ini Pak, ada gejolak, tapi dia alasannya apa? Makan saya lembur-lembur sampai jam 9, setengah 10 gitu kan. Kalau istri saya pulangnya jam 8. Terus ya, enggak, maksud saya itu sampai pas kerja di percetakan itu keluarga ayem-ayem itu. Ayem-ayem Pak. Terus setelah di rokok itu ya itu mulai nggak ada gejala itu ya. Pak, sebelum di rokok itu setengah tahun udah ada gejolak Pak. Tapi parah-parahnya pas di rokok itu juga. Parah-parahnya sekarang Pak. Iya. Itu. Jadi sampai sudah menanyakan kepada orang-orang yang dianggap pintar itu katanya ada yang mendampingi atau mengikuti gitu. Iya ada, istri saya ada yang mendampingi, ada yang mengikuti. Iki digawe orang seneng karo kowe. Iki mbuh wong endi, soalnya yang sudah yang kemarin itu enggak agar dia cuma cecetan gitu. Iki tak tutup iki kepiye iki ngono kuwi. Wah, kuwi gurung ngene. Iki wis pokoke kowe ngene-ngene. Intine kula mboten nate nalak atau ngata-ngatain sing gimana ya kasar ono Pak. Sing minta pisah ngono enggak. Yo akhir ini Pak. Istri saya minta komen boleh Desember pisah. Lah kowe iki kene ngopo aku? Bisa daro aku. Itu Mas, ke tempat orang pintar itu berapa kali terus dibawain apa aja? Disuruh apa aja? Udah 5 kali Pak. Yang pertama itu di Gunung Kidul, di daerah lain juga di sekitar situ punya saya Pak. Dibawain sejenis sejenis menyan itu. Soalnya kalau dibawain air dia tahu Pak nggak mau minum. Biasanya kalau di kos itu air aku aja glak lah itu kan saya campur air aqua, dia nggak mau minum malah disampar iki banyu opo ngono kuwi. Kedua dikasih menyan itu suruh ngelangkain, udah dilangkain nggak ada perkembangannya. Terus kalau orang pintar lagi dikasih air tapi dilangkai, udah dilangkai nggak ada perkembangannya juga Pak. Terus yang terakhir dikasih garam ini di tempat Merapi Mbah Joyo itu. Iki engko nek bojomu masak kayak ono ya iki udah saya kasih Pak. Enggak ada perkembangannya juga ya Pak. Sekarang itu dulu itu November kemarin itu malah Pak. Maksudnya kalau ada kayak gitu kasih sayangnya itu enggak. Perasaan saya kalau jadi suami itu enggak Pak. Itu tuh enggak ada masalah apa-apa, cuma bulan Desember ini Pak yang berubah istri. Biasanya telepon enggak telepon, biasanya WA enggak WA. Sekarang aja panggil ya itu enggak mau. Dijak hubungan aja udah enggak mau Pak. Itu gini Mas, itu kalau intinya kan tadi saya juga menanyakan hal pekerjaan. Jadi dalam arti itu seorang suami itu kan saya memberikan mindset seperti ini. Jadi seorang suami itu ibaratnya sebagai petani ya. Terus keluarga itu sebagai pohonnya ya. Terus anak dan istri itu sebagai buahnya. Jadi dalam arti
seorang petani itu atau seorang suami merawat keluarganya itu atau pohon itu dengan pupuk yang baik atau jelek. Nanti kalau pupuk yang jelek, nanti hasilnya juga jelek. Istri biasanya berani itu. Nah, itu makanya kan tadi saya menanyakan hal dalam pekerjaan itu kan berpengaruh sekali Mas dalam kehidupan. Intinya dalam hal kayak apa ya? Ya maaf sekali. Dalam arti bukan hak rezeki dipakai itu loh. Apalagi kok sampean itu di bagian distributor itu kan keluar masuk barang itu ya memang semua manusia kan ada khilaf ada salah gitu ya. Itu loh. Itu seperti itu. Jadi mungkin Pak, kalau kayak gitu kan saya ada mandornya Pak. Tapi kalau masalah bukan rezeki dipakai itu kalau keluar masuk barang itu sesuai prosedur. Oh gitu. Itu, Pak. Jadi, enggak ini kan contohnya kan seperti itu. Nah. Umpama ngambil seumpama yuk Pak, Joro Kasari ngambil satu slop aja udah kelihatan Pak dari sistemnya, dari itunya Pak. Ya itu kan makanya kita kan nganu Mas mindsetnya kan kita seperti itu. Jadi dalam arti soalnya apa? Segala bentuk penyakit yang ada di dalam tubuh itu kan diri kita sendiri yang menciptakan. Ini kan ibaratnya kan keluarga sampean kan sakit, ya tahu? Itu kenapa sakit? Nah, itu kan karena apa? Ya mungkin dari sikap perilaku masa lalu yang tidak disadari itu seperti itu. Soalnya kan manusia kan ada khilafnya. Jadi dalam arti itu apa? Penyakit itu yang ada dalam tubuh itu diri kita sendiri yang membuat. Jadi dalam arti ini kan kayak rezeki kebahagiaan sampean itu tercabut. Nah, itu loh. Jadi dalam arti tercabutnya itu kan yang memberi rezeki itu siapa? Yang Maha Kuasa. Yang mengembalikan rezeki yang Maha Kuasa, yang mencabut juga yang Maha Kuasa itu. Jadi dalam arti ke sampean berobat ke sana, terapi ke sana, herbal ke sana, itu sampean penyakit itu nggak akan sembuh. Soalnya apa? Penyakit itu kan gaib. Jadi dalam arti rezeki itu kan yang memberi yang Maha Kuasa, yang mencabut yang Maha Kuasa. Jadi dalam arti kalau saya itu endingnya ya itu kalau ada penyakit atau masalah-masalah dalam ranah keluarga atau apa itu segala sesuatu minta petunjuk pertolongan sama yang Maha Kuasa itu loh. Jadi tapi intinya minta petunjuk pertolongan itu kan ya, ibaratnya kan itu apa dalam arti itu harus ada doa dan syariat itu loh. Jadi dalam arti apa? Orang sering berdoa, sudah banyak berdoa atau tetapi belum terkabul. Nah, itu kan karena apa? Enggak ada syariatnya. Jadi dalam arti kalau orang punya masalah, orang punya beban, orang punya itu apa hajat atau keinginan, dia berdoa tanpa ada syariat 1 kali 2 kali dikabulkan. Hanya orang se-Jogja enak semua. Ya itu. Jadi dalam arti apa? Doa itu kan harus ada syariatnya. Jadi dalam arti orang, saya itu sudah berdoa berkali-kali, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, tapi kok belum terkabul. Nah itu kan karena apa? Nggak ada syariatnya itu loh. Itu. Jadi intinya itu kalau saya untuk biasanya kan saya sering mengatasi atau mengalami ataupun ininya itu menangani kasus seperti ini itu kan sering, tidak hanya 1 kali 2 kali ya itu kalau saya itu kan nanti yang pasiennya itu tak suruh minta petunjuk pertolongan sama yang Maha Kuasa dengan doa dan syariat. Jadi dalam arti satu itu kita kan ada syariat itu ada. Jadi dalam arti kita satu itu menggunakan air doa yang dari kita itu air sholawat itu satu. Terus nah itu jadi nanti minum air sholawat itu dulu. Setelah itu nanti ambil air wudhu, terus nanti sholat hajat. Nah setelah sholat hajat selesai itu nanti kan ada doa yang harus dibaca.
Ya, setelah doa itu dibaca, itu kan nanti doa memunajat. Nah, doa memunajat itu nanti sampai dengan bahasa Indonesia bisa, bahasa Jawa bisa. Yang Maha Kuasa mengerti bahasa umatnya. Jadi dalam arti tak kasih contoh doa memunajatnya itu kan seperti ini. Ini contoh, nanti sampai bisa menambahi, bisa mengurangi, bisa merangkai yang lebih indah. Itu intinya habis minum air doa itu, air sholawat, ambil air wudhu, terus sholat hajat. Terus nanti ada doa yang harus dibaca, itu doa yang dari kita itu nanti ada. Terus yang selanjutnya itu doa munajat itu. Doa munajat itu, ya Allah, istri saya yang bernama siapa itu sebutkan, itu berikanlah hati yang terang. Gitu loh. Ya Allah, istri saya yang bernama siapa sebutkan itu, tunjukkanlah jalan yang kebenaran, yang lurus. Nah, selanjutnya, ya Allah, istri saya yang bernama siapa itu sebutkan, ingatkanlah kepada ranah keluarga dan rumah tangga. Gitu loh. Nah, itu doa syariat yang dari saya seperti itu. Jadi intinya kalau sampean itu ini kan penyakit batin itu ibaratnya sampean ini ya. Ya, penyakit batin itu kan nanti endingnya kan pikiran juga dalam arti rezeki. Nah, ini kan yang ini kan dalam arti rezeki kebahagiaan sampean kan tercabut. Nah, dalam arti juga nanti kan yang memberikan lagi kan yang Maha Kuasa, rezeki kebahagiaan itu yang mengembalikan. Nah, itu kalau sampai itu herbal ke sana, mencari obat ke sana, terapi ke sana, itu nggak akan bisa. Soalnya apa? Tidak meminta langsung kepada yang Maha Kuasa. Nah, kecuali kayak sampean itu sakit flu, sakit batuk, nah itu berobat bisa sembuh. Itu loh. Soalnya apa? Penyakit manusia itu 80% itu batin, 20% itu jasmani. Itu loh. Itu seperti itu. Kalau seumpama gini, Pak. Ya. Apa ya? Kalau seumpama ini saya ya, Pak. Apa jenenge niku sayangnya bojo kula niku mboten urun dijak teng pundi-pundi ya, seumpama dijak teng kene jenengan ke kedahe di napa meditasi kajenge sing godeli bojo kula niku kajenge ical enten saged nggih, Pak. Ya itu kan nanti kita kan ada syariat air doa itu. Terus yang utama, yang paling penting itu kan sampean gimana, sampai di mana sampean itu mencari kesembuhan dengan keikhlasan, ketulusan. Jadi dalam arti sampean mencari kesembuhan, bukan pengobatan. Nah, itu sampai di mana? Itu kan nanti yang menjalankan kan ritual sholat hajat itu kan sampean nanti. Itu kan sholat hajat dari kita itu syariatnya 9 hari berturut-turut itu. Tidak boleh putus. Gitu loh. Tanpa adanya syariat itu nggak akan bisa, Mas. Orang punya masalah, punya musibah, berdoa 1 kali, 2 kali dikabulkan. Nah, niat orang se-Jogja enak semua. Nggak ada orang gitu, nggak ada orang. Gitu loh. Jadi kita kembalikan lagi ke diri kita. Gitu loh. Jadi dalam arti saya hanya mengasih syariatnya seperti ini loh. Intinya dalam arti konteks sampean mau ke Jakarta, sampean naik sepeda syariatnya sampai naik sepeda motor atau naik bis patas, itu nanti sampai Jakarta itu cepat yang mana itu loh. Itu kan seperti itu. Jadi itu semua harus ada syariatnya. Itu soalnya apa? Kalau untuk hal seperti ini kan penyakit batin. Penyakit batin itu kan dalam arti rezeki kebahagiaan, masalah cinta. Nah, itu nanti kalau cinta itu minta bantuan kepada ya maaf ya, pada intinya makhluk yang lain, itu nanti endingnya itu malah bersekutu sama pemuja api gitu loh. Jadi tidak bersyukur atas nikmatnya itu gitu loh. Makanya orang sakit, orang kena masalah, orang kena musibah itu kan sebetulnya diperingatkan. Mungkin kemarin terlena atau gimana. Nah, itu kan seperti itu, Mas. Itu. Jadi dalam arti saya untuk mindset untuk mengembalikan lagi rumah tangga yang retak,
untuk mengembalikan rezeki kebahagiaan itu saat dengan doa dan syariat itu. Jadi itu intinya apa namanya kan kita memohonnya kepada yang maha kuasa, yang maha kuasa itu kan akan memberi jalan yang terbaik gitu loh. Itu. Nah, kayak sampean kesimpulannya pribadi gitu loh Pak. Itu kok sampean itu datang ke orang pinter itu kasih menyan, nah, itu kan ibaratnya minta bantuan pada jin. Iya Mas, ini cara nopo nih jeneng cacane gini. Ya, itu seperti itu. Jadi nanti itu kayak bisa juga dikembalikan, tapi kan seumur jagung biasanya, tapi nanti biasanya akan nagih janji gitu loh. Nah, makanya segala sesuatu minta petunjuk pertolongan sama Yang Maha Kuasa seperti itu. Nah, itu jalan langkah sampean itu ya intinya ya kan kita dengan media air doa. Nah, itu gimana caranya sampean itu ke tempat saya ngambil air doanya itu. Nanti kan ada doa dan syariatnya itu. Kalau di anu Pak, napa jenenge? Kaya nggen apa jenenge? Nggen video ini jenengan niku. Ya, itu kan kalau semua istri sampean di seperti itu kan kita harus ada pasiennya langsung. Tanpa ada pasiennya langsung kan nggak bisa itu. Jadi kayak dokter itu loh. Dokter itu kan akan menyembuhkan penyakit, ya toh? Itu kan kita diagnosa dulu. Ya kita diagnosa dulu. Yang dirasakan apa, gangguannya apa, tingkatannya apa. Nah, itu kan seperti itu. Jadi dalam arti kontaknya seperti itu. Jadi nanti insya Allah lah itu nanti dengan air doa itu nanti istri kan juga akan sirna juga itu. Nanti akan lambat laun atau lambat bulan itu nanti kan akan ada perubahan gitu loh. Lah kedah ngunjuk nih gue bojoku lho Pak. Ya itu nanti kan gimana caranya itu sampai bisa itu cara niki memberikan itu semua itu. Ya itu kan nanti manusia kan diberi akal, Mas. Jadi dalam arti akal itu juga nanti bisa air itu dicampurkan ke sumur atau galon aqua, terus atau juga nanti pakaian itu disemprot-semproti dengan air doa itu. Itu kan banyak bermacam-macam nanti. Ya. Kan manusia diberi akal, Mas. Jadi kita intinya itu kan ada akal, beberapa akal itu kan diberikan itu nanti. Ya itu insya Allah itu kan nanti kan intinya gini Mas, itu kan air doa mungkin itu ya itu kan banyak syafaatnya itu mungkin nanti istri mau minum itu juga bisa itu loh, itu nanti dengan sendirinya itu. Jadi ya intinya itu kayak sampean itu yang tak sarankan untuk mencari penyembuhan itu sampean jangan was-was. Jadi dalam arti jangan kendor dulu. Nah, intinya kayak sampean tuh mau mencari penyembuhan untuk istri. Wah, istri saya nanti kalau minum air nggak mau. Nah, itu bisa juga kemungkinan nggak akan mau. Soalnya apa? Perkataan itu kan doa. Jadi sebelum ya itu loh, sebelum sampean menemukan obatnya itu memberikan itu sampean sudah berdoa, wah ini nanti istri saya nggak mau minum, nah itu nanti akan kejadian betul gitu loh. Makanya sampean pikiran itu, omongan itu nggak usah diutarakan. Intinya nawa itu ikhlas, tulus untuk kesembuhan istri. Gitu. Nah, itu seperti itu. Itu cuma solusinya sampean ke tempat saya ngambil air doa, terus nanti kita jabarkan ada doa-doanya itu untuk supaya istri itu diingatkan kepada ranah keluarga dan rumah tangga, supaya istri diberikan jalan yang terbaik dan dibukakan pintu hati. Dibuka pintu hatinya itu kan soalnya kan posisi sekarang kan istri hatinya itu gelap, tidak ada penerangan, terus jalannya itu tidak benar, akan ditunjukkan jalan yang benar. Sekarang kan posisi juga tidak ingat sama keluarga dan rumah tangga, biar nanti endingnya itu akan ingat sama rumah tangga. Itu seperti itu. Niki jenengan tenggeri ya Pak nih? Saya di rumah. Mangke kula
saat ini kula tak mriku Pak. Ya, itu nanti kabar-kabar dulu itu nanti ya itu. Nggih. Ya, untuk sementara gitu dulu ya Mas ya. Nggih, Yo. matur sembah. Yo, assalamualaikum. Suwun.